Ketika seorang beriman bahwasanya rizki itu sudah ditetapkan ketika kita berumur 120 hari. Kita waktu berumur 120 hari dikirim malaikat di perut ibunda kita jemaah, masih janin. Dikirim malaikat, dicatat ajalnya, dicatat rizkinya, dicatat dia syaqiyun au sa'id, menderita atau berbahagia, masuk surga atau masuk neraka, itu dicatat. Ketika kita tahu itu, terus tugas ana cuma berusaha. Maka tatkala rizkimu tersendat-sendat, yang pertama engkau harus beriman kepada Allah dengan takdir. Itu salah satu rukun iman. Nggak akan sempurna iman antum. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Sebagian kita kalau sedang sukses, apa yang dia katakan? Subhanallah Ustaz ya, memang gak sia-sia usaha anak. Oh, antum sukses ini takdir loh. Loh, bukan usaha anak. Berapa banyak orang yang berusaha kayak antum gak sukses? Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka berimanlah antum. Ketika susah pun beriman. Sebagian orang kalau susah, iya, kayaknya memang takdir. Anda kemarin sukses bukan takdir. Enggak Ustaz, itu memang Anda berjuang Ustaz. Jemaah, tolong beriman. Kita beriman bahwasanya Allah telah menetapkan segala-galanya. Kemudian kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau sudah antum punya keimanan, rizki ditetapkan berbarengan dengan ajal, maka berbuat baiklah dalam mencari itu rizki. Disuruh nyari sama Nabi SAW, bukan disuruh tidur. Jangan pernah berpikir karena sudah ditetapkan rizki berarti Anda tinggal nunggu Ustaz. Iya, antum tinggal nunggu tapi dengan usaha. Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai kena penyakit istibta'. Istibta' rizik itu tadi rizkinya tersendat-sendat. Jangan sampai perasaan lambatnya rizki, kata Nabi SAW, antatlubuhu bima'asillah. Akhirnya engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Berapa banyak orang karena rizkinya lambat, lama nggak punya rumah, dia akhirnya menggunakan sistem riba. Motor riba. Nikah utang riba juga jamaah. Ada yang seperti itu jamaah. Jangan sampai kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innahu la yudraku ma indallah illa bi ta'at. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Maka berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak mendapat manfaat dari hartanya. Nggak dapat manfaat. Di dalam sebuah athar yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Waqi' bin Jarrah, Ali mengatakan, "I'lam ay bunayya, ketahuilah wahai ananda, anna rizqa rizqan." Rizki itu dua. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Yang satu rizki yang engkau harus mengusahakannya. Ada rizki yang memang kita mendapatkannya dengan usaha. Allah sudah tetapkan sebab-sebabnya. Tapi ada rizki yang mencarimu. Apa kunci-kunci rizki selain usaha? Karena kebanyakan kita itu kalau bicara rizki ya usaha, melamar kerja. Ada banyak ternyata kunci-kunci rizki. Yang pertama, beristighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara yang menyebabkan rizki tersendat itu dosa. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sesungguhnya hamba, kata Nabi SAW,
dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Maka antum istighfar, mohon ampun sama Allah. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kita itu kalau melaksanakan perintah kadangkala mudah, tapi menjauhi larangan sulit. Padahal yang namanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sebagian kita yang udah hijrah, udah belajar, merasa dia udah bertakwa. Padahal kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kau mau jadi orang bertakwa, jauhi yang haram-haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Sebagian kita berpikir ahli ibadah itu yang selalu baca Quran, yang selalu di saf pertama. Oke, itu termasuk orang ahli ibadah. Tapi yang paling ahli ibadah adalah orang yang meninggalkan yang haram-haram dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena sebagian kita itu sudah kadung seperti nyusu jemaah. Yang nyusu di perusahaan, yang nyusu di kantornya. Dia berpikir, ya sudah dari sini, anak kalau keluar dari sini nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Seorang perempuan berpikir, anak cuma ibu rumah tangga Ustaz. Kalau anak diceraikan, bagaimana hidup anak? Kemana Allah yang selama ini memberikan rezeki kepadamu? Engkau dulu belum bisa apa-apa di perut ibundamu, Allah kasih rezeki. Yang ketiga, bertawakal. Tawakal yang sebenarnya, tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan, menggantungkan serta menyandarkan kepada yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, benar. Kita ini kadang-kala masih bersandar kepada uang kita. Aman, si ono duit. Masih ada mobil, masih ada ini, masih ada ini. Namanya tawakal sama Allah itu berlepas dari semua ketergantungan. Usaha, upaya hanya sebab. Kalau Allah tidak menakdirkan, nggak bisa jemaah. Kita lihat kalau Allah ingin menghabiskan harta manusia, Allah bakar rumahnya. Kalau kalian benar tawakalnya sama Allah, Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang pagi hari dia nggak tahu mau makan apa, nggak tahu burung. Yang penting berangkat. Tapi pulang kenyang burung itu jemaah. Kalau masih punya rezeki, burung itu kenyang. Engkau bertawakal seperti burung. Bukan berarti nggak boleh nyimpen uang, boleh nyimpen uang, nggak ada masalah. Tapi hatinya tidak bergantung kepada simpananmu, tapi bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, fokus ibadah. Niatkan ibadah. Antum bekerja pun niatkan ibadah, usaha niatkan ibadah. Orang yang fokus ibadah jamaah, semua diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki. Kemudian yang kelima, berangkat haji dan umroh. Yang punya rezeki berangkat haji. Ini kan wajib haji. Berangkat engkau haji. Jangan takut uangmu habis karena haji. Betul, itu uang itu seakan-akan habis jamaah. Dia setorin, hilang uang itu. Nggak akan kembali. Oh, itu pembuka rezeki. Jangan takut. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabar hadis. Sesungguhnya dua amalan ini bisa menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Kemudian yang keenam, silaturahim. Udah tahu tuh kita hadisnya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi
Wa yunsa'lahu fi atharih falyasir rahimah. Yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin rizkinya nggak tersendat-sendat, nggak seret, silaturahim. Yang ingin dipanjangkan umurnya, silaturahim. Kemudian yang ketujuh, berinfak. Bersedekah itu juga membuka pintu rizki. Karena tiap pagi ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak itu ganti. Dan berikan kepada orang yang pelit itu kebinasaan. Kemudian yang ke-8, menanggung atau berinfak buat para penuntut ilmu agama. Karena pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, ana ini kerja capek, ini ana punya adik belajar terus di tempatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau dapat rezeki gara-gara adikmu. Jadi ada kakak kadangkala ya, dia rela capek demi adik-adiknya sekolah, gak ada masalah. Insya Allah itu akan membuka rezeki buat antum. Antum cari anak-anak yang gak mampu sekolah, antum tanggung, khususnya yang belajar ilmu agama jamaah ya. Insya Allah Allah mudahkan rezeki antum. Kemudian yang ke-9 jamaah, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Kata Nabi SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Apakah kalian dikasih rezeki, dikasih pertolongan sama Allah, melainkan gara-gara orang-orang yang lemah di antara kalian. Kita masih bisa terus menanam, bisa makan juga karena banyak orang-orang miskin. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Kalian dikasih rezeki gara-gara mereka. Kemudian yang terakhir, berhijrah. Yang punya kesulitan di kampungnya, di tempatnya, silahkan dia pindah ke tempat lain yang lebih baik ya. Untuk menuntut ilmu yang agamanya lebih baik. Jangan takut antum berpikir nanti ana makan apa di sana. Kalau niat antum benar, Allah akan mudahkan rezeki buat kalian. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.